Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita diskusikan untuk kuliah selanjutnya tentang teori keputusan yang basic gitu ya, saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk pemahaman dan untuk latihan-latihan nanti akan kita teruskan di kelas ya. Oke. Di awal ini kita akan membahas tentang analisis keputusan yang menggunakan tabel sementara ya, karena memang permasalahan masih masih relatif sederhana ya. Nah, permasalahan keputusan ini ini sering sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bisnis juga ya, karena ada hal yang menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan dengan beberapa alternatif atau beberapa kejadian ya. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah seperti biasa dalam riset operasi kita mendefinisikan masalah, ya. Jadi ini merupakan satu tahapan yang sangat krusial ya. Sekali definisi masalah keliru, maka solusi tidak bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi pertama adalah mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan jelas. Ya, contoh di kelas tadi kita singgung ya, kalau kita mempunyai sejumlah uang tertentu, kemudian kita mau ngapain gitu ya. Nah itu masalahnya adalah memilih alternatif untuk memanfaatkan uang tersebut. Itu masalahnya ya. Kemudian buat daftar alternatif yang tersedia. Jadi untuk keputusan ini ada alternatif-alternatif yang mungkin bisa kita ambil. Ya. Nah alternatif ini harus kita identifikasi hasil atau kejadian yang mungkin terjadi untuk setiap alternatif. Ini sering juga disebut sebagai state of nature. Ya, jadi beberapa alternatif yang tersedia, kemudian kita identifikasi. Misalnya ya, kita punya sejumlah uang, kita mau diamkan, oke, ya. Berarti kalau kita diamkan tidak ada hasil atau hasilnya nol. Kita mau tabung, ya, ini alternatif yang lain ya. Kalau kita tabung di bank, maka kita akan mendapatkan yield atau return atau hasil ya, misalnya dalam bentuk bunga tahunan gitu ya. Ini juga hasil atau kejadian ya, return. Atau kita mau tanamkan untuk usaha ya. Dengan konsekuensi apa? Nah, itu juga hasil ya. Misalnya kalau ditanamkan di usaha nanti akan mendapatkan return atau akan mendapatkan yield atau mendapatkan kembalian sekian persen kita hitungannya. Itu merupakan state of nature juga yang mungkin terjadi. Nah, itu adalah alternatif-alternatif yang kita identifikasi berdasarkan hasil dari setiap alternatif tersebut. Kemudian buat daftar ya. Jadi dari setiap hasil ini kita buat daftar atau sering disebut sebagai daftar payoff ya. Payoff ini umumnya berupa keuntungan atau profit yang bisa didapat dari kombinasi alternatif dan hasil yang tersedia. Ya, jadi misalnya payoff yang tadi ya, kalau kita tanamkan di bank itu dapat uang bunga gitu ya. Kalau kita pakai untuk usaha, kita akan mendapatkan perkiraan hasil kembalian dari usaha itu ya. Kalau kita nggak tanamkan dimanapun, maka hasil yang kita harapkan juga tidak ada gitu ya. Nah itu adalah daftar payoff yang akan kita buat untuk memudahkan nanti pemilihan alternatif ya. Kemudian pilih salah satu model keputusan matematik yang akan digunakan. Nah nanti setelah payoff sudah tersedia ya dalam bentuk tabel misalnya, kita akan membuat ada beberapa cara untuk membuat keputusan ya yang kuantitatif ya, dan aplikasikan model pada permasalahan dan buatlah keputusan. Nah ini langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya. Oke, contoh ya, Bapak Thomson ya, ini merupakan pebisnis ya di bidang perkayuan, bidang apa ini. John Thomson merupakan founder dan pimpinan dari perusahaan Thomson Lumbers ya, perusahaan yang berlokasi di Portland. Kemudian ini ada pemikiran dari Pak Thomson ini. Apakah dia perlu menambah lini produksinya dengan memproduksi dan memasarkan produk baru, yaitu menggunakan gudang ya, penyimpanan kecil untuk di halaman belakang rumah.
Ya, jadi dia ada permasalahan akan melakukan ekspansi usaha, ya, perluasan usaha, sehingga perlu membuat gudang atau perlu membuat fasilitas untuk pabrikasi gitu ya. Nah, ini kita identifikasi ya. Pak Thompson ini pengen expand usahanya, dia harus memutuskan gitu ya, apakah membuat pabrik di halaman rumahnya ya atau gudang di halaman rumahnya. Nah, tipe penyimpanannya itu seperti apa atau pabriknya seperti apa? Nah, ini langkah kedua ya. Ini ada alternatif di langkah kedua ini. Buat daftar alternatif ya. Johnson memutuskan bahwa alternatif yang dimiliki itu adalah satu ya, alternatif pertama, membangun pabrik baru atau gudang baru yang besar untuk memproduksi untuk proses produksi. Jadi gudang besar itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, ya, pabrik yang kecil atau gudang yang kecil. Ya, jadi ada gudang yang besar atau gudang yang kecil. Atau tidak membuat pabrik sama sekali, tidak membuat fasilitas baru sama sekali. Jadi ada tiga alternatif ya. Membuat dengan kapasitas besar, membuat dengan kapasitas kecil, atau tidak membuat sama sekali. Nah, ini yang disebut sebagai alternatif. Ya, ada tiga alternatif. Satu kesalahan terbesar yang mungkin dibuat oleh seorang pengambil keputusan adalah meninggalkan atau tidak memasukkan alternatif penting. Nah, oleh karena itu, cara berpikir di awal ini sangat menentukan ya. Pada saat kita mengidentifikasi alternatif, maka harus komprehensif ya. Semua alternatif yang mungkin itu harus kita daftar, kita buat list ya. Dan nanti akan dipakai sebagai dasar untuk penghitungan dan pemilihan alternatif ya, keputusan berdasarkan alternatif tersebut ya. Nah, jadi ada tiga di sini yaitu membuat pabrik skala besar atau gudang skala besar, skala kecil dan tidak membuat sama sekali ya. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi hasil. Hasil yang mungkin dari setiap alternatif ya. Hasil yang tidak dapat dikontrol hasil yang tidak dapat dikontrol oleh pengambil keputusan disebut sebagai sebuah kejadian atau state of nature ya. Jadi maksudnya hasil ini itu mengikuti konsekuensi dari alternatif yang kita pilih, tapi tidak bisa kita kontrol ya. Nah, di sini Thomson menentukan bahwa hanya ada dua hasil yang mungkin didapatkan, yaitu ada kemungkinan bahwa hasil ini ya ada permintaan. Ya, ada permintaan atau demand dari ekspansi usaha yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ini akan menguntungkan kalau permintaannya tinggi. Ya, jadi begitu kita membuat pabrik baru, maka hasil dari pabrik ini ada permintaan tinggi, itu menguntungkan. Ya, atau bisa juga tidak menguntungkan. Nah, tidak menguntungkan ini kalau misalnya permintaan tidak tinggi. Ya, jadi kita sudah misalnya ya, kita memilih alternatif pertama, membuat gudang skala besar. Kalau permintaannya tinggi, maka itu menguntungkan. Kalau permintaannya rendah, itu tidak menguntungkan. Nah, itu ya. Jadi, konsekuensi atau nature, state of nature dari setiap alternatif yang kita pilih, itu adalah konsekuensi atau hasil dari setiap keputusan atau kejadian dari setiap keputusan, setiap alternatif. Ya. Kemudian buatlah payoff, ya. Payoff yang didapat dari setiap kombinasi alternatif dan hasil yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Ya. Kita menyebutkan payoff atau profit sebagai nilai kondisional. Ya. Dan ini langkah keempat. Karena Thomson ingin memaksimalkan keuntungan atau profitnya, dia bisa menggunakan profit untuk mengevaluasi setiap pilihan. Ya. Ini payoff-nya kita akan buat atau kita akan susun ya. Nah, untuk menyusunnya ini kita punya pilihan. Kita akan membuat dalam bentuk tabel atau membuat dalam bentuk pohon keputusan. Ya. Nah, dua-duanya mempunyai kelebihan dan kelemahan ya. Tabel itu relatif lebih mudah, tapi untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks ya, alternatifnya relatif sedikit. Ya. Sehingga bisa dibuat dalam bentuk tabel 2 dimensi gitu ya. Sedangkan pohon keputusan itu biasanya digunakan untuk keputusan-keputusan yang alternatifnya banyak dan kompleks gitu ya. Oke. Nah, kita membuat tabel ya. Kita akan pakai tabel di sini. Di sini kita
buat tabel 3 kolom. Kolom pertama itu adalah alternatif. Ya, kita tadi punya 3 alternatif, yaitu pabrik besar, bangun pabrik besar, atau bangun pabrik kecil, atau tidak melakukan apa-apa. Kejadian yang mengikuti setiap pemilihan ini, alternatif ini, kita buatkan dalam bentuk payoff-nya. Ya. Ada 2 kejadian, yaitu pasar menyambut baik atau pasar menyambut tidak baik. Gitu ya. Kalau pasar menyambut baik, maka payoff dari bangun pabrik besar itu adalah 200. Sedangkan kalau pasar menyambut tidak baik, maka payoff dari membangun pabrik besar itu adalah minus 180.000. Ya. Atau ini adalah rugi, ya. Payoff yang minus itu adalah rugi. Kalau kita membangun pabrik kecil, maka dan pasar menyambut baik, maka payoff-nya itu adalah 100.000. Ya, positif. Sedangkan kalau kita membangun pabrik kecil, pasar menyambut tidak baik, maka payoff-nya adalah minus 20.000. Itu. Ya. Dan kalau tidak melakukan apa-apa, artinya tidak membangun pabrik besar maupun membangun pabrik kecil, maka payoff-nya ya tidak ada apa-apa. Mau pasar menyambut dengan baik, kita tidak memperoleh apa-apa. Ya, maka payoff-nya 0. Atau pasar menyambut tidak baik, maka kita tidak rugi apa-apa karena memang tidak membangun, maka payoff-nya 0. Nah, ini ya. Nah, ini tabel yang kita susun untuk membuat keputusan dari setiap alternatif yang kita punya gitu ya, yang kita buat listnya. Oke. Kemudian ada beberapa jenis lingkungan keputusan. Ya. Yang pertama, keputusan diambil dalam situasi yang pasti, ya, atau certain condition pasti. Kemudian ada juga pengambilan keputusan dalam situasi tidak pasti, atau pengambilan keputusan dalam situasi yang mengandung risiko. Ya, ini ada beberapa jenis pengambilan keputusan. Oke, yang pertama, pengambilan keputusan dalam situasi yang pasti. Dalam situasi ketidakpastian, ya, tidak pasti. Tidak pasti ya. Oh, pasti dulu ya, dalam situasi pasti. Dalam situasi yang pasti, pengambil keputusan tahu dengan pasti semua konsekuensi dari semua alternatif atau keputusan. Ya, secara alamiah mereka akan memilih alternatif yang akan memaksimalkan kesejahteraan atau keputusan dengan hasil terbaik. Ya. Contohnya apa? Kita memiliki uang 100 juta untuk diinvestasikan dalam 1 tahun. Ya. Alternatif pertama adalah membuka tabungan dengan bunga 6%. Alternatif kedua adalah menginvestasikan pada obligasi pemerintah dengan bunga 10%. Nah, ini kondisi yang pasti. Ya. Mana yang akan kita pilih? Nah, ini di sini sudah jelas bahwa dua alternatif ini nilainya sudah pasti. Ya. Jika kedua investasi memiliki tingkat keamanan yang sama, artinya negara dalam kondisi baik, pemerintah tidak ada rencana untuk membekukan tabungan atau apapun yang darurat mungkin ya bisa dilakukan. Nah, artinya dua-duanya dalam situasi yang aman. Dapat dipastikan bahwa obligasi akan menjadi menjadi pilihan yang terbaik, ya, akan memberikan hasil akhir yang terbaik, ya. Karena apa? Karena di sini tingkat kembalian yang kita dapatkan dari alternatif kedua itu pasti lebih besar daripada tingkat kembalian dari alternatif satu. Nah, ini contoh pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, ya. Bagaimana kalau kondisi ketidakpastian, ya? Untuk kondisi ketidakpastian, setiap kejadian itu mempunyai probabilitas, ya, mempunyai kemungkinan. Nah, dalam situasi yang seperti ini ada beberapa pilihan yang mungkin kita pakai untuk mengambil keputusan, ya. Pada situasi ini pengambil keputusan tidak memiliki informasi. Jadi informasinya relatif tidak kita kuasai, tidak kita miliki, ya, blank, ya. Tidak memiliki informasi mengenai peluang terjadinya sebuah kejadian di masa depan, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil keputusan berdasarkan beberapa cara, ya. Yang pertama, kita sebagai pengambil keputusan yang optimis, ya, optimistik. Kita bisa gunakan pendekatan maximax, ya. Atau kalau kita cenderung
orang yang tipikalnya adalah tipikal yang pesimis, kita hati-hati gitu ya, maka kita bisa menggunakan pendekatan maksimin, ya, atau kita bisa menggunakan pendekatan realism, ya, yang dari Hurwitz, kriteria realism, atau bisa menggunakan equally likely atau Laplace, atau minimax regret, ya. Nah, ini beberapa pilihan atau pendekatan yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan dalam situasi ketidakpastian, ya. Kita akan gunakan kalau kita sebagai orang yang optimistik misalnya, ya, kita akan gunakan maximax, ya. Kita buat tabel seperti tadi, ya. Kemudian kita akan hitung nilai maksimum dalam setiap alternatif, ya. Contoh misalnya, kalau kita bangun pabrik dan pasar menyambut baik, maka payoff-nya adalah 200. Tapi kalau kita membangun pabrik besar, pasar menyambut tidak baik, maka payoff-nya adalah minus 180. Nah, nilai maksimum dalam alternatif ini yang mana? Karena kita optimis, maka kita akan menilai maksimum itu adalah kalau pasar menyambut baik, ya, payoff-nya 200. Kemudian kalau bangun pabrik kecil, maka payoff-nya 100.000 kalau pasar menyambut baik, tapi kalau pasar menyambut tidak baik, payoff-nya minus 20.000. Nah, nilai maksimum dari alternatif ini itu adalah 100.000. Ya. Sedangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka baik pasar menyambut baik maupun tidak baik, maka payoff-nya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk alternatif tidak melakukan apa-apa, itu adalah 0. Nah, kalau kita tipikal orang atau pengambil keputusan yang optimistik, maka kita akan gunakan pendekatan maximax ini, yaitu memilih payoff terbaik atau payoff maksimum untuk tiap alternatif dan payoff yang terbaik. Jadi kita akan memilih alternatif 1, yaitu membangun pabrik besar. Karena apa? Karena payoff-nya maksimum. Ya. Nah, ini pendekatan maximax atau optimistik. Kita juga bisa menggunakan pendekatan yang pesimis, ya. Kita mungkin termasuk golongan orang-orang yang pesimis gitu ya dalam mengambil keputusan. Maka kita akan cari nilai minimum dalam setiap alternatif, dalam setiap garis. Ya. Untuk pabrik besar, kalau pasar menyambut baik, payoff-nya 200. Kalau tidak menyambut baik, payoff-nya minus 180. Nah, minimum di sini untuk alternatif ini itu adalah minus 180, yaitu pasar menyambut tidak baik. Ya. Demikian juga untuk bangun pabrik kecil, ya. Payoff yang paling kecil atau yang minimum itu adalah minus 20, yaitu pasar menyambut tidak baik. Sedangkan tidak melakukan apa-apa, maka payoff-nya masing-masing 0. Ya. Sehingga nilai minimum dalam untuk alternatif ini juga 0. Nah, dari setiap alternatif ini kita cek, ya, nilai minimum untuk payoff itu terdapat atau nilai paling kecil, ya. Di sini adalah 0, ya, 0 artinya risikonya paling kecil di sini, ya. Ambil risiko yang paling kecil, ya, risikonya paling kecil. Kalau kita bangun pabrik besar, kenapa memangnya akan berisiko kalau pasar menyambut tidak baik? Kita akan kehilangan payoff 180.000, ya. Maka kita ambil payoff yang risikonya paling kecil, yaitu tidak melakukan apa-apa. Ya, ini kalau maksimin, ya, maksimum dari minimum. Kalau criterion of realism yang dari Hurwitz, ya, kita akan gunakan rata-rata tertimbang, ya. Akan gunakan rata-rata tertimbang, kemudian pilih sebuah koefisien realism. Ini koefisien realism biasanya dihitung dari kondisi-kondisi yang sudah menjadi kebiasaan, atau misalnya bisa juga menggunakan ramalan, ya, ramalan. Di sini ada dua nilai biner, 1 atau 0. 1 ketika pengambil keputusan 100% optimis tentang masa depan, sedangkan 0 itu ketika pengambil keputusan 100% pesimis tentang masa depan.
Nah, antara pertimbangan positif apa namanya, Mas optimis dengan pesimis ini, maka kita hitung rata-rata tertimbang. Ya, rata-rata tertimbang di sini adalah alfa untuk kondisi terbaik dalam baris atau dalam setiap alternatif, ditambah 1 minus alfa untuk kondisi terburuk dalam baris atau dalam setiap alternatif. Ya, kita lihat. Misalnya berdasarkan hasil penghitungan, ya misalnya dengan menggunakan forecasting, kita telah menetapkan atau mengetahui bahwa alfanya, koefisien alfa itu adalah 80%, 0,8. Maka kita akan hitung rata-rata tertimbang untuk setiap alternatif. Ya, misalnya alternatif pertama, ya. Itu kita hitung alternatif pertama. Oke, coba kita pakai ini. Rata-rata tertimbang. Ya, ini ya, kita pakai ini. Ini sheet-nya kita rubah dulu dengan Hurwitz. Ya, oke. Nah, di sini kita buat satu kolom rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang. Ya. Koefisien alfa 50%. Ini 80% ya. 0,8. Ya. 0,8. Nah, kemudian rata-rata tertimbang itu menyeimbangkan setiap kondisi ya atau setiap kejadian. Di sini ada 2 kejadian ya. Nih. Terbaik alfa kali terbaik plus 1 minus alfa terburuk ya. Maka di sini untuk setiap kejadian ini koefisien alfanya ini rata-rata tertimbang untuk membangun pabrik besar, yaitu alfa ini kali kondisi terbaik. Kondisi terbaik ini adalah pasar menyambut baik, ya. Tambah 1 minus alfa, ya, kali kondisi terburuk. Ya, kondisi terburuk dalam hal ini pasar tidak menyambut baik. Ya, nah payoff-nya itu yang kita ambil, payoff-nya adalah ini minus 180. Ya, hasilnya rata-rata tertimbang kalau kita mengambil alternatif pertama itu adalah 124.000, yaitu berasal dari alfa kali payoff untuk kondisi pasar baik atau pasar menyambut baik ditambah dengan 1 minus alfa, ini 1 minus alfa kali payoff pasar menyambut tidak baik. Gitu ya. Nah, untuk pabrik yang kecil itu sama, pabrik yang kecil karena sama maka kita tinggal copy paste saja bisa. Ya. Untuk pabrik kecil, maka rata-rata tertimbangnya adalah 0,8 kali 100.000 ditambah 0,8 kali 100.000. Ini ya, berarti 0,8 kali payoff kondisi baik ditambah 1 minus 0,8 kali payoff pasar tidak menyambut baik. Ya. Ini rata-rata tertimbang kalau kita membangun pabrik kecil.
Ya, sedangkan kalau kita membuka pabrik, maka kita tidak akan mempunyai nilai ya. Pasar baik pun kita tidak memperoleh apa-apa, pasar buruk juga kita tidak mengalami kerugian apa-apa. Sehingga rata-rata tertimbangnya karena semuanya dikalikan dengan nol, maka hasilnya juga nol. Gitu ya. Ini kalau dikalikan dengan nol, ini kali nol ditambah 1 minus alfa kali nol. Hasilnya nol. Nah, ini kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang. Ya. Atau yang dikemukakan oleh Hurwitz. Ya, nah di sini mana yang kita pilih? Ya, yang kita pilih itu adalah alternatif yang memiliki nilai rata-rata tertimbang tertinggi. Itu yang kita pilih, yaitu membangun pabrik besar. Ya, karena memiliki rata-rata tertimbang yang paling besar di antara 3 alternatif. Ini kalau criterion of realism. Sekarang kalau kita menggunakan equally likely ya atau Laplace ya, Laplace. Nah, untuk Laplace kita menghitung rata-rata payoff untuk tiap alternatif dan pilih alternatif terbaik atau rata-rata tertinggi. Ya. Untuk Laplace ini rata-rata payoff. Ini kita pakai Laplace ya. Laplace. Tinggal rata-rata payoff rata-rata payoff berarti di sini payoff kondisi baik ditambah payoff kondisi tidak baik dibagi 2. Ya, berarti di sini payoff kondisi baik ditambah payoff kondisi tidak baik dibagi 2. Ya. Ini. Atau kalau kita menggunakan Excel, langsung aja dibuat min. Ya. Pakai min juga bisa. Min rata-rata ini sampai sini. Min rata-rata enggak ada ya. Enggak ada fungsi ini ya. Oke, pakai itu aja ya. Ini ditambah ini dibagi 2. Ini adalah rata-rata payoff atau Laplace. Ini sama, tinggal copy. Ya. Hasilnya adalah rata-rata payoff untuk alternatif pabrik besar itu adalah 10.000, untuk alternatif pabrik kecil itu adalah 40.000, dan untuk tidak membuka apa-apa itu hasilnya juga 0, rata-rata payoff-nya juga 0. Nah, dari sini mana yang kita pilih? Yang kita pilih itu adalah alternatif dengan rata-rata yang paling tinggi. Kalau begitu kita akan membangun pabrik kecil. Sini. Ini yang kita pilih.
Ya, ini yang kita pilih, ya. Membangun pabrik kecil. Karena rata-rata payoff-nya itu yang paling tinggi, ya. Kemudian untuk minimax regret, ya, ini kita menghitung opportunity loss. Opportunity loss, namanya juga loss ya, itu adalah besarnya kerugian yang diterima karena tidak memilih alternatif terbaik pada sebuah kejadian atau pada state of nature. Ya. Payoff terbaik pada saat kejadian pasar menyambut baik adalah 200.000 yang ini. Ya. Nah, maka pada tabel opportunity loss, semua nilai pada kolom ini menjadi 200.000 dikurangi payoff tiap alternatif. Ya. Semua nilai pada kolom ini menjadi 200.000 minus payoff setiap alternatif. Ya, oke. Kemudian opportunity loss, ya, untuk payoff terbaik pada kejadian pasar menyambut baik adalah 0. Ya, payoff terbaik pada kejadian pasar menyambut baik adalah 0. Maka dengan tabel opportunity loss, semua nilai pada kolom ini menjadi 0 minus payoff tiap alternatif. Ya, nah itu untuk yang kolom pasar menyambut baik, ya. Kalau kita membangun pabrik besar, maka payoff-nya adalah opportunity loss-nya, ya. Opportunity loss-nya itu adalah payoff setiap alternatif untuk setiap kejadian dikurangi dengan payoff terbesar pada setiap kejadian, ya. Untuk kejadian pasar menyambut baik, berapa opportunity loss-nya? Kalau kita membangun pabrik besar, maka kita akan mendapatkan profit 200.000, ya. Sehingga payoff-nya itu adalah 200.000 dikurangi 200.000 sama dengan 0. Kalau kita membangun pabrik besar tapi pasar menyambut tidak baik, maka payoff kita itu adalah 0 dikurangi minus 180.000 sama dengan 180.000. Jadi bisa kebayang ya, ketika kita memutuskan bangun pabrik besar, pasar menyambut baik, maka tidak ada payoff, tidak ada opportunity loss, tidak ada peluang yang hilang. Karena kita mampu mengambil peluang itu, yaitu sebanyak 200.000 nilai maksimal. Tapi kalau pasar menyambut baik dan kita membangun pabrik kecil, dampaknya gimana? Kalau membangun pabrik kecil, maka kita hanya memperoleh keuntungan 100.000. Sehingga opportunity loss-nya itu adalah 200.000 dikurangi 100.000, yaitu nilai terbesar dari kejadian tersebut dikurangi dengan nilai kejadian dari alternatif tersebut. Ya. Jadi kalau pasar menyambut baik tapi kita pabriknya kecil, maka kita akan ada opportunity loss sebesar 100.000. 100.000 tidak bisa kita peroleh karena kita menyambut pabrik kecil. Kalau pasar menyambut baik dan kita tidak melakukan apa-apa, maka opportunity loss-nya itu sama dengan payoff terbesar dari kejadian tersebut. Ya, yaitu payoff terbesar ini adalah 200.000 dikurangi dengan 0. Ya. 0 itu adalah payoff karena kita tidak melakukan apa-apa pada saat pasar menyambut baik. Kalau pasar menyambut tidak baik gimana? Ya, untuk pabrik kecil maka 0. Karena di sini 0 adalah ini ya, 0 menjadi pengurang. Ya. Dikurangkan ya, 0 dikurangkan. Itu menghitung opportunity loss. Ya, ini. Jadi, kalau pasar menyambut baik, kita bangun pabrik besar, opportunity loss-nya 0. Tapi kalau pasar menyambut baik, kita membangun pabrik kecil, ada opportunity loss, yaitu opportunity loss payoff terbaik pada kejadian pasar menyambut baik, yaitu 200.000
dikurangi dengan payoff yang didapatkan kalau kita memilih alternatif membangun pabrik kecil. Ya, karena hanya mendapatkan keuntungan 100.000. Sementara kalau kita bangun yang pabrik besar, itu dapat keuntungannya bisa sampai 200.000. Sehingga opportunity loss kita adalah 200.000 dikurangi 100.000. Kalau pasar menyambut tidak baik gimana? Opportunity loss-nya berapa? Ya 0 dikurangi negatif 20.000 sama dengan 20.000 gitu. Ya. Oke. Ini tabel opportunity loss-nya. Ya, sekarang kita cek untuk solusinya ya. Di sini ya, kalau bangun kita minimax regret itu menggunakan acuan opportunity loss ya. Kita plot tabel opportunity loss-nya. Kalau bangun pabrik besar dan pasar menyambut baik, maka opportunity loss-nya itu 0. Jadi peluang yang hilang, peluang keuntungan yang hilang itu 0. Sedangkan kalau kita membangun pabrik besar, tapi pasar menyambut tidak baik, maka opportunity loss-nya berapa? 180.000. Ya. Nah, kita ambil dari alternatif ini, antara 0 dengan 180.000, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 180.000. Ya. Kalau kita membangun pabrik kecil, pasar menyambut baik, maka opportunity loss-nya adalah 100.000, yaitu 200.000 dikurangi payoff pasar menyambut baik, dan kita membangun pabrik kecil, ya 100.000. Sedangkan pasar menyambut tidak baik, itu opportunity loss kita adalah 20.000. Maka nilai maksimum untuk opportunity loss di sini untuk pabrik besar membangun bangun pabrik besar, kemudian opportunity loss kita itu 180.000. Kalau kita membangun pabrik kecil, opportunity loss-nya 100.000. Tapi kalau kita nggak membangun apa-apa, maka opportunity loss-nya 200.000. Nah, kita ambil opportunity loss maksimum dan pilih alternatif yang memiliki opportunity loss terkecil. Ya, namanya juga loss ya. Maka kita akan ambil yang terkecil. Nah, ini kalau kita minimax regret. Sekarang bagaimana kalau pengambilan keputusan itu dilakukan dalam situasi berisiko? Ya, situasi berisiko. Dalam situasi berisiko, maka kita harus mempertimbangkan, harus menginvestigasi tentang expected money value atau EMV. Ya. Di sini juga kita harus mempertimbangkan adanya perfect information tentang kondisi di usaha atau di pasar kita ya. Kita nanti akan hitung EVPI, EVM, EMV ya, EMV, kemudian EVPI dan expected opportunity loss atau EOL. Nah, pada kondisi ini, pengambil keputusan memiliki informasi mengenai peluang terjadinya sebuah kejadian di masa depan. Ya. Expected monetary value, EMV, itu kita hitung dengan, untuk setiap alternatif ya, sigma XI kali PXI. Di mana XI itu adalah payoff sebuah alternatif pada kejadian I, sedangkan PXI itu adalah probabilitas terjadinya kejadian I atau didapatnya payoff XI. Ya, jadi XI adalah payoff untuk sebuah alternatif, PXI adalah probabilitas XI, probabilitas payoff untuk seluruh probabilitas payoff tersebut, ya, probabilitas payoff tersebut. Contoh nih ya, kalau kita membangun pabrik besar, pasar menyambut baik, maka payoff-nya 200.000. Kalau pasar menyambut tidak baik, payoff-nya minus 180.000. Ya. Berapa EMV-nya? Nah, EMV-nya itu adalah, kalau peluangnya adalah 50%, 50%, maka probabilitasnya
Ya, 200.000 dikalikan 50% ditambah minus 180 dikalikan 50%. Ya, ini. IMP-nya ini. 200.000 kali 50% minus 180.000 kali 1 minus 50%. Ini ya. Oke. Ini penghitungan IMP. Ya. 200.000 kali 0,5 ditambah 1 minus atau ditambah minus 180.000 kali 1 minus alfa. Ya, kali 1 minus 50% sama dengan 50%. Ya, sehingga hasilnya 200.000 kali 50% ditambah dengan minus 180.000 kali 50%. Nih ya, hasilnya nih. Oke. Ya. Kemudian, ini MV-nya sudah kita hitung. IMV untuk bangun pabrik besar itu adalah 10.000, IMV untuk bangun pabrik kecil adalah 40.000. Dan tidak melakukan apa-apa, IMV-nya juga 0. Nah, karena kita berpikir pada monetary value, money value, maka kita sama dengan prinsip pada maximize. Ya. Kita akan ambil EMV terbesar. Ya. EMV terbesar di sini adalah 40.000. Itu yaitu payoff 100.000 ya di pabrik yang kecil ditambah kali 50% ditambah payoff 20 minus 20.000 kali 50% sama dengan 40.000. Nah, inilah IMP yang akan kita pilih, itu adalah IMP yang paling besar ya. Saya kira untuk video yang ini saya cukupkan dulu ya, nanti saya sambung lagi dengan slide berikutnya ya. Sampai di sini dulu, nanti akan saya bikin lagi untuk session pada terusannya gitu ya. Sampai ketemu, baik, salam sehat semuanya.